Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku episode 4. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa komentar di bawah ya. Sudah sebulan sejak Bella tinggal kembali bersama Alvin dan Andin. Namun, tak seperti yang dia harapkan. Alvin seolah tak menganggapnya ada di rumah itu. Perkataan Alvin tentang sebuah keadilan tak pernah ada. Bahkan Alvin dan Andin kerap kali memperlihatkan kemesraan mereka di depan Bella. Istri mana yang tak sakit hati melihatnya? Bahkan sehari lagi pun Bella sudah merasa tak kuat menahan sakit hatinya. Lebih baik aku pergi saja dari rumah ini. Aku sudah tidak sanggup lagi, ucap Bella dengan berderai air mata. Malam itu dia menulis sebuah surat di kamarnya untuk Alvin. Mas, bersamamu bukan waktu yang singkat. Aku pernah menghilang dari kehidupanmu. Aku tak pernah tahu jika hal itu juga membuatku kehilangan cintamu. Aku pergi, Mas, bukan karena pria lain. Aku pergi karena aku sudah tak punya tempat di hatimu. Aku mengalah. Bahagialah dengan kehidupan barumu bersama Andin. Begitulah isi surat yang Bella tulis dalam selembar kertas dan menaruhnya di atas kasur. Dia yakin Alvin dan Andin sudah tertidur. Dia pun dengan berat hati melangkah keluar dari kamarnya dengan membawa sebuah tas berisi pakaian. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti, tepat di depan kamar Andin dan Alvin. Dia ingin sekali melihat Alvin untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi. Perlahan dia membuka pintu kamar tersebut. Awalnya Bella merasa ragu karena dia yakin pintu itu pasti terkunci. Namun dia lega saat pintu tersebut bisa dibukanya. Bella melihat Alvin sedang tertidur dengan lelap. Namun ada satu hal yang mengganjal di hati Bella. Andin tak ada di kamar itu. Andin di mana ya? Apa dia ke dapur untuk minum? Dia bisa saja lihat aku pergi, pikir Bella. Mas, aku pergi. Tapi aku tetap mencintai kamu, Mas, ucap Bella, lalu kembali menutup pintu tersebut. Bella pun dengan langkah yang sangat perlahan berjalan menuju pintu sambil tetap melihat ke samping kiri dan kanannya agar tak ketahuan oleh Andin yang pasti ada di sekitar rumah itu. Namun Bella lagi-lagi terkejut saat melihat Andin di balik pintu kaca transparan, pintu menuju taman samping rumah itu. Andin sedang apa ya di sana? Ini kan sudah malam. Rasa penasaran menggebu dalam hati Bella, namun terkalahkan dengan keinginannya untuk pergi dari rumah itu. Biarkan sajalah, daripada nantinya dia malah lihat aku. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Bella tetap melanjutkan langkahnya. Namun, dia kembali berpikir. Dia begitu penasaran pada Andin, yang menurutnya ada sesuatu hal yang mencurigakan.
Aku lihat Andin dulu deh. Aku merasa ada yang aneh sama dia, pikir Bella. Bella kemudian berbalik arah dan mendekat ke arah Andin. Andin terlihat menelpon seseorang. Entah siapa yang dia telepon. Malam-malam begini saat Alvin sudah tertidur. Bella pun mendekatkan telinganya ke tembok untuk menguping pembicaraan mereka. Kamu sih yang salah. Bisa-bisanya kamu biarkan Bella kabur. Sekarang harus bagaimana? Apalagi rumah dan perusahaan itu ternyata milik Bella, ucap Andin di telepon pada seseorang dari seberang sana. Apa? Maksud Andin apa? Berarti Bella semakin mempertajam pendengarannya untuk mendengarkan kembali apa yang akan Andin katakan. Tak lupa pula dia merekam dengan handphonenya. Jika memang Andin ada di balik penculikan itu, setidaknya dia punya bukti untuk membuktikan pada Alvin. Aku gak bisa berbuat apa-apa sekarang. Gak mungkin aku mencuri uang di rumah ini. Bella sekarang ada di sini. Atau lebih baik kamu culik aja dia lagi, biar aku lebih leluasa untuk mengambil uang Alvin. Kalau Alvin itu sudah cinta sama aku, jadi kalau dia yang pegang kuasa, dia pasti akan kasih berapapun yang aku mau, ucap Andin lagi. Bella menghela nafas. Dia kembali berpikir apa yang harus dia lakukan. Sekilas dia mengingat kembali keinginannya untuk bisa bahagia bersama Alvin seperti dulu lagi. Namun dia kembali mengingat bahwa Alvin terlihat tak mencintai dirinya lagi dan malah mencintai Andin. Walaupun Andin ternyata orang yang telah membuat hidup aku menderita selama ini, tapi aku lihat Mas Alvin sangat bahagia bersama dia. Aku tetap lebih baik pergi saja dari rumah ini. Sejenak, Bella berdebat dalam dirinya sendiri. Dia ingin sekali tetap di rumah itu, karena ternyata Andin bukan wanita yang baik. Dia ternyata punya maksud terselubung di balik cintanya pada Alvin. Tapi Bella pun berpikir, apa mungkin Alvin akan bahagia tanpa Andin? Alvin terlihat mencintai Andin dibandingkan dirinya yang sudah seperti tak dianggap di rumah itu. Kembali dia merasa sakit hati karena Alvin sudah tidak mencintai dirinya lagi. Kalaupun benar Andin tak baik, Mas Alvin pun juga sudah tidak mencintai aku. Jadi tak ada gunanya aku di sini. Cepat atau lambat, Mas Alvin pasti akan tahu sendiri yang sebenarnya soal Andin. Aku lebih baik pergi saja sebelum Andin melihatku.